Selamat pagi Bapak Ibu dan Kak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Ya, saya ambil dalam Mazmur nomor 37. Mazmur nomor 37 ayat yang pertama sampai yang ketiga bagian atas, bagian A. Demikian firman Tuhan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir ketika kita melihat kehidupan manusia di dunia ini, si A itu orangnya kok jahat, tetapi hidupnya nyaman dan makmur. Kemudian kita melihat si B, orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang saleh, tetapi hidupnya susah, penuh dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, memang tidak semua orang yang berbuat jahat mereka hidupnya nyaman dan makmur. Dan juga tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya susah dan juga penuh penderitaan dan kesusahan. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang percaya Tuhan diberkati Tuhan sedemikian luar biasa secara jasmani. Maka orang Kristen seperti itu harus bersyukur kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi seringkali dalam hidup ini kita melihat orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengalami pergumulan hidup yang berat juga. Mereka menderita, mereka sakit-sakitan, dan banyak air mata yang mereka harus alirkan di dalam kehidupan mereka. Sedangkan banyak orang yang fasik, berbuat kejahatan, hidup mereka tenang-tenang saja, nyaman dan penuh kelimpahan. Ketika kita melihat orang seperti itu, kita mulai berpikir, bertanya-tanya. Tapi di sini Daud mengingatkan kita sebanyak beberapa kali. Daud terus mengingatkan pembaca Mazmur di nomor 37 ini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena hidup mereka di dunia ini yang menikmati kenikmatan, kenyamanan, dan juga kemakmuran hanyalah sementara. Mereka akan segera berhidup, mereka akan segera berlalu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, seperti rumput yang akan segera lisuk dan layu. Kemudian mereka harus berhadapan dengan penghakiman Allah, dengan hukuman Allah yang kekal di tempat penyisaan yang kekal. Tapi sebagai orang yang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun dalam dunia ini ketika kita mengikut Tuhan, kita bisa saja menghadapi banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, dan mencucurkan air mata. Tapi satu hal yang pasti yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan akan selalu memimpin hidup kita. Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan menjanjikan memberi jaminan keselamatan kepada setiap kita. Orang yang percaya Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal. Suatu hari ketika kita meninggalkan dunia ini, ada satu tempat yang penuh kebahagiaan, yaitu surga. Tuhan sediakan bagi kita, di mana kita hidup penuh sukacita, penuh damai, dan juga penuh kebahagiaan bersama Tuhan kita di surga. Karena hidup di dunia hanya sementara, kesulitan, penderitaan hanya sementara. Tapi yang Tuhan sediakan bagi kita, kebahagiaan dan segala berkat rohani adalah kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, bersandar kepada kasih dan anugerah Tuhan, mari kita tetap menjalani hidup kita yang penuh tantangan dan kesulitan ini, karena kita tahu kita memiliki jaminan hidup dan jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang yang percaya. Daud berkata, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Lalu Daud berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena melalui firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan manusia di dunia hanya sementara. Kalau ada orang fasik masih menikmati kenyamanan, kemakmuran, tapi hidup mereka yang mereka alami semua ini hanyalah sementara, dan suatu hari mereka harus berhadapan dengan penghakiman dan hukuman Tuhan. Bagi kami orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan juga menghadapi pergumulan, penderitaan, dan kesulitan, tapi hanya sementara saja di dalam dunia ini. Karena yang Tuhan berikan kepada kami adalah jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal, yang Tuhan berikan kebahagiaan dan juga sukacita, damai sejahtera yang sejati, yang kekal Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, kami sanggup menjalani hidup kami karena Tuhan, Engkau beserta kami. Engkau menuntun hidup kami sehingga kami bertemu dengan Tuhan suatu hari kelak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.